pagi. Wah, senang bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Hari ini kita akan mengangkat tema berolahraga. Apakah semuanya sehat? Siapkan diri, duduk yang manis, ajak mama papa, adik kakak, dan teman-teman lainnya untuk beribadah. Ternyata di Alkitab ada firman tentang olahraga loh. Siapkan Alkitab, siapkan diri, kita ikuti ibadah ini sampai selesai. Wah, Astrid, senang sekali ya hari ini kita dapat berolahraga bersama. Iya Damar, karena Tuhan sangat baik kepada kita. Maka dari itu, mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Semuanya tetap sehat? Amin, puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita bertemu kembali. Kita akan beribadah bersama teman-teman. Dan hari ini KMI bersama kakak-kakak remaja melayani ibadah Duta Kristama. Adik-adik, adapun tema pada hari ini adalah mengenai olahraga, supaya kita tetap sehat, jasmani dan rohani. Ya, sebelum kita memulai, KMI ajak adik-adik untuk kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memberkati ibadah kita pagi ini. Lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau memberkati kami senantiasa setiap hari. Dan saat ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu Duta Kristama. Tuhan, ajar kami untuk duduk dengan manis, duduk diam, mendengarkan mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Sehingga sesudahnya kami boleh mendapat berkat yang menjadi kekuatan pertumbuhan iman kami. Terima kasih Bapa, berkati kami, kuduskan ibadah ini. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman yang ada di rumah, apakah sudah rajin berolahraga? Karena kalau kita rajin berolahraga, kita akan tetap selalu sehat. Nah, maka dari itu kita naikkan pujian Allah mana yang besar.
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Emi. Untuk itu, mari kita siapkan Alkitab dan duduk yang manis ya. Nah, sebelumnya, mari kita naikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Selain sehat, jika kita sering berolahraga, maka tubuh kita akan menjadi sehat, kita akan bisa mengatur waktu, dan apalagi ya, kita juga belajar untuk berlatih dengan giat dan berjuang sampai selesai. berarti kita tidak boleh putus asa. Kalau kita kalah, kita harus bisa menerimanya dan harus tetap menyelesaikannya. Nah, kalau begitu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Emi. Kita siapkan Alkitab dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau Allah yang selalu menuntun setiap kehidupan kami. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, dan ajar kami untuk duduk diam mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan letakkanlah firman-Mu di dalam mulutku. Terpujilah nama-Mu ya Allahku, dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Siapa di sini yang sudah menyiapkan Alkitabnya? Pasti sudah kan? Iya. Yuk, kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ya. Bagi yang sudah bisa membaca, nanti dibaca perlahan-lahan di rumah ya. Nah, adik-adik, Kak Emi mau tanya sekarang. Siapa di sini yang suka olahraga? Wah, semuanya ya. Kita semua pasti senang olahraga. Apa yang kita pernah lakukan saat kita berolahraga? Oke, siapa yang di sini suka lari? Wih, semua pasti kita suka lari ya. Kita menggunakan kaki kita yang diberikan oleh Tuhan untuk berlari. Supaya apa? Supaya sehat, lutut kita juga sehat, jantung kita juga sehat. Terus siapa di sini yang suka bersepeda? Semua punya sepeda? Ya, Kak Emi juga punya sepeda ya. Kita adik-adik bermain sepeda itu juga berolahraga ya. Dengan bermain sepeda kita juga menguatkan kaki kita, terus menguatkan otot lengan kita ya. Karena kita memegang setang dari sepeda itu. Apalagi ya? Siapa di sini yang suka bermain bola? Semua punya bola? Nah, seperti ini. Nah, ada yang punya bola? Pasti adik-adik punya bola di rumah ya. Bolanya kalau main diapakan? Ditendang mungkin ya. Kita tendang dengan kaki atau kita pakai tangan seperti ini. Dimasukkan di dalam keranjang ya. Itu juga olahraga. Apapun kita bisa pakai alat-alat olahraga. Ini juga lagi satu. Ayo, siapa yang tahu ini apa? Iya, ini adalah raket
badminton atau raket bulu tangkis. Nah, kita kita terima bola, kita lempar kepada teman kita yang bermain di sebelah sana. Kalau ini apa coba kesehatannya ya? Oh, tangan kita gerak-gerakkan, jantung kita juga sehat ya. Nah, adik-adik, hampir semua kita pasti pernah berolahraga. Tujuan olahraga apa? Yaitu satu tadi, supaya sehat. Siapa yang di sini tahan seharian tidur di tempat tidur, nggak bangun-bangun? Enak nggak? Nggak enak ya. Ada saatnya kita tidur beristirahat, ada saatnya kita bergerak ya. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Alkitab mengatakan bahwa kita seperti seorang olahragawan. Apa itu olahragawan? Olahragawan adalah orang-orang yang berolahraga. Nah, saat kita berolahraga, apa yang akan kita capai? Apa yang akan kita inginkan? Yaitu kesehatan tubuh, kesehatan jantung, kesehatan kaki, kesehatan tangan, semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki kita sehat. Demikian juga sebagai orang Kristen, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, perjalanan kita ke sana seperti seorang olahragawan. Katakanlah kita akan mengikuti sebuah pertandingan. Nah, adik-adik tahu pertandingan? Ya, mungkin adik-adik pernah nonton di TV. Ada pertandingan sepak bola, ada pertandingan bola basket, apalagi futsal, ya, futsal. Seperti olahraga sepak bola tetapi jumlahnya kecil ya, dan di dalam ruangan. Nah, semua pemain-pemain olahraga itu apa yang dicapai coba? Apa yang mereka inginkan saat mereka bertanding? Ada yang tahu? Iya, mereka ingin keluar sebagai juara, sebagai pemenang. Kalau sudah juara dapat apa dong? Nah, dapat hadiah, dapat piala. Kalau sudah dapat piala senang nggak? Senang sekali. Tetapi saat mendapatkan piala itu ada proses yang harus dijalani. Satu, apa coba? Harus rajin latihan ya. Sebelum latihan harus apa? Harus rajin bangun pagi barangkali ya. Harus rajin bangun pagi, melatih tubuhnya berolahraga. Kemudian makan makanan yang sehat, tidur yang cukup. Nah, setiap orang-orang yang ingin bertanding akan mempersiapkan diri dengan baik pasti. Hari ini sekian jam, besok sekian jam, selanjutnya sekian jam, sampai ada target yang mereka capai supaya mereka menjadi seorang pemenang. Nah, demikian juga kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, apa yang ingin kita capai adik-adik? Tuhan mengatakan bahwa kita akan mendapatkan mahkota kehidupan ya. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Saat kita mengikut Tuhan Yesus, kita tidak boleh lelah. Seperti seorang yang sedang bertanding, tidak pernah lelah. Mungkin mereka capek, tetapi tetap berusaha untuk bangkit kembali dan bangkit kembali sampai menjadi pemenang. Sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, kita berlomba-lomba untuk taat akan firman Tuhan, setia mengikut Tuhan Yesus, tidak berhenti di tengah jalan ya. Ketika ada persoalan, ketika ada apapun yang mengancam, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tidak melepaskan kepercayaan kita atau ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Selama-lamanya kita mengikut Tuhan Yesus ya. Demikianlah saat kita nanti setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Adik-adik, Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri di dalam mengikut Tuhan Yesus. Sama seorang olahragawan ketika mereka berusaha untuk menjadi pemenang, siapa yang mendampingi mereka? Yaitu pelatih. Pelatihnya akan terus mengontrol bagaimana hari ini berapa jam yang sudah dicapai. Kemudian besok bagaimana? Pelatih itu akan mencatat ya, mencatat latihan dari olahragawan tersebut
untuk mencapai target. Sama, Tuhan Yesus juga menyertai kita. Dia akan mencatat semua yang sudah kita lakukan. Ketaatan kita sampai di mana, kesetiaan kita sampai di mana, ketekunan kita sampai di mana. Bagaimana kita mempertahankan semua itu? Rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Tuhan akan melihat, oh siapa ya di sini yang rajin berdoa hari ini. Hari ini Minggu tanggal 15 November. Siapa yang sudah berdoa dari bangun pagi sampai tidur malam? Siapa yang sudah membaca Alkitab? Nah, Tuhan Yesus mencatat semua itu, ya. Adik-adik, jangan takut, jangan berputus asa untuk mengikut Tuhan Yesus. Rajin mengikuti kelas sekolah minggu, ya. Kalau ada kakak-kakak sekolah minggu misalnya memberikan tayangan di YouTube untuk dibuka, adik-adik ikuti, dari buka HP-nya, minta tolong mama papa dan mengikuti kelas sekolah minggu, ya. Jangan dilewatkan karena Tuhan Yesus senang kalau kita setia dan taat mengikuti kelas sekolah minggu. Jangan ditinggalkan, ya. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus taat, kita harus setia, kita harus tekun mengikuti Tuhan Yesus, sama seperti para olahragawan yang ingin menjadi juara, ingin mendapatkan piala. Kita juga akan mendapatkan mahkota kehidupan. Baik adik-adik, nanti dibaca kembali dengan cermat Alkitabnya dan direnungkan. Minta bimbingan Tuhan supaya kita semakin mengerti dan memahami akan firman Tuhan, ya. Sebelum kami mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa kembali. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, Engkau sudah mengajar kami untuk ketaatan dan kesetiaan, ketekunan mengikuti Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan, bimbing kami, pertumbuhan iman kami. Roh Kudus, biarlah Engkau mengajarkan kami hari lepas hari agar kami taat akan firman Tuhan, tahu dan mengerti akan kehendak Tuhan. Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami belum mengerti, tetapi Engkau tidak pernah melupakan kami, Engkau tidak pernah melepaskan kami, sehingga kami bisa mengerti akan kehendak Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami yang membimbing kami. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Wah, ternyata tubuh kita harus kita jaga ya. Selain tubuh, jiwa kita juga. Kita harus melatih tubuh dengan berolahraga. Nah, kalau jiwa kita harus berpikiran positif, berdoa dan menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Yang pasti, kita tidak boleh bermalas-malasan. Setuju.
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati teman-teman kami dan sekeluarga kesehatan dan kekuatan, dan Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau bisa menutup bungkus mereka dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah, Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya agar para pelayan Allah yang ada di gereja Bukit Doa, yaitu Bu Pendeta, para majelis, karyawan gereja, dan guru-guru Kristama, dan pelayan Allah yang lainnya. Kiranya Tuhan memberi mereka kesehatan, kekuatan, kebugaran pada jasmani mereka Tuhan, dan dijauhkan mereka dari mara bahaya. Dan nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekarang waktunya beraktivitas. Dan siapkan peralatan. Perhatikan dan ikuti dengan baik ya. Dan boleh dibantu oleh papa, mama, dan kakak. Nanti hasilnya bisa difoto dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Selamat beraktivitas. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mulai aktivitas kita. Kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan sebagai seorang olahragawan, kalau kita cinta olahraga, kita pastinya hidupnya tambah sehat. Biasanya alat-alat apa saja yang kita pakai di sini? Kak Evi ada raket, kemudian ada bola untuk sepak bola, bola basket, itu yang kita gunakan. Nah, sekarang aktivitas kita yang kita butuhkan saat ini adalah yang pertama kertas. Di kertasnya, kemudian ada pensil warna, ada juga pensil atau spidol, gunting, kemudian ada stik es krim, serta lem. Nah, yang kita gunakan pertama adalah kita akan membuat 5 lingkaran. Di sini kita akan buat 5 lingkaran adik-adik ya. Lingkarannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, udah jadi kan lingkarannya ada 5 lingkaran. Kemudian ada 1 lingkaran lebih besar dari 5 lingkaran ini. Nah, seperti ini. Bisa kan adik-adik bikin seperti ini? Nah, kalau sudah ada lingkaran ini, baru nanti kita gunting. Ya, semua lingkarannya kita gunting. Sudah digunting semuanya seperti punya Kak Evi. Ini ada lingkarannya. Ada 5 lingkaran yang kecil dan 1 lingkaran yang besar. Nah, nanti kita akan buat seperti bunga. Kita gunakan lem ya untuk menempel menjadi bunga. Nah, nanti akan seperti ini adik-adik. Nah, di tengah ini nanti kita akan isi ayat hafalannya. Tapi di samping ini kita akan gambar sesuai kesukaan adik-adik. Misalnya, oh saya suka olahraga bersepeda. Adik-adik bisa gambar di sini sepedanya. Atau oh saya suka bermain sepak bola. Adik-adik gambar di sini bola. Kemudian ada mungkin suka main basket, bola basket, atau suka main bulu tangkis. Bisa di sini adik-adik gambar raketnya. Kemudian oh saya suka sekali dengan berenang. Ya, bisa gambar di sini pakaian renangnya boleh, kemudian kolam renangnya juga boleh. Nah, setelah itu baru kita isi di sini nanti ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari mana? Yaitu ayat hafalannya di sini terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Setelah ini selesai, baru kita gambar namanya daun. Adik-adik tahu kan daunnya? Kita gambar 2 daun.
Nah, setelah diwarnai baru kita gunting nantinya. Nah, baru kita siapkan stik es krimnya. Kita tempel daunnya juga. Dan nantinya jadi seperti ini adik-adik. Jadi mungkin Kak Evi sukanya main pingpong. Wah, kita kasih gambar seperti ini. Kemudian suka main bola, main sepeda. Kemudian suka berlari olahraganya. Kita kasih gambar sepatu di sini. Suka main bulu tangkis, kita kasih raket di sini. Nah, inilah jadinya. Nah, adik-adik, kita tahu sebagai seorang olahragawan, sama seperti Kak Emi tadi bilang, kita sama seperti orang yang mengikut Yesus. Kita harus setia dengan kasih Tuhan, kita akan mendapatkan mahkota sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Demikianlah aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Misael, selain basket, olahraga apa yang kamu sukai? Kalau aku sih bulu tangkis, kalau kamu William? Kalau aku sih sepak bola. Nah, yang di rumah, coba sebutkan 5 cabang olahraga yang kalian ketahui. Nah, betul. Ada sepak bola, ada renang, ada bulu tangkis, tenis meja, dan basket. Wah, bagus-bagus sekali hasil kreativitasnya. Jangan lupa difoto dan disimpan ya. Teman-teman, Tuhan itu baik. Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita semua. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Maka dari itu, mari kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan mari kita angkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, walau ini tak sebanding dengan kasih-Mu yang Engkau beri setiap hari Tuhan. Namun berkatilah persembahan kami Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semuanya Tuhan. Haleluya, amin. Seru ya hari ini, kita bisa belajar menjadi olahragawan. Pengikut Kristus digambarkan seperti seorang olahragawan yang tekun, taat, dan setia sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Kita sudah beraktivitas dan memuji Tuhan. Jangan lupa untuk ikuti ibadah-ibadah berikutnya dan bisa dibagikan dengan saudara yang lainnya. Kudus yang berikan
Baik adik-adik yang ada di rumah, kita menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami percaya ibadah ini akan menjadi berkat bagi semua yang mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan memelihara kami dan menjaga kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, rajin berolahraga, dan rajin berdoa. Dan jangan pernah menyerah dan milikilah mental seperti olahragawan sejati. Pujian penutup pada pagi hari ini, mari kita naikkan pujian Jangan Lelah.